Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa semuanya, dimanapun Anda berada. Materi hari ini berkaitan dengan sesi kedua, yaitu tentang hakikat martabat dan tanggung jawab manusia. Yang akan kita bahas di paparan ini adalah tentang apa sih sebetulnya hakikat manusia menurut ajaran Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana martabat manusia menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, bagaimana tanggung jawab manusia menurut ajaran Islam. Nah, mungkin di akhir materi ini diharapkan nanti manusia bisa mengetahui berkaitan dengan hakikat, martabat, dan juga tanggung jawab manusia. Nah, ini untuk peta konsepnya, di mana ada hakikat manusia, kemudian martabat manusia, dan tanggung jawab manusia. Untuk hakikat manusia, nanti ruang lingkupnya adalah tentang makhluk yang sempurna, kemudian fungsi kekhalifahan, dan untuk martabat manusia yaitu makhluk berakal, kemudian timbulnya ilmu pengetahuan, hak dan kewajiban, dan manusia sebagai khalifah. Dan untuk tanggung jawab yaitu manusia dalam Al-Quran, kemudian nanti status dan peran manusia, dan yang ketiga yaitu manusia sebagai khalifah. Dan di bagian pertama yaitu tentang hakikat manusia, di mana manusia itu merupakan yang pertama yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya mulia, kemudian diciptakan dengan sempurna dan memiliki berbagai macam potensi ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Quran surah Al-Mukminun ayat 12 sampai 14, kemudian di surah Ali Imran ayat 90 sampai 91, kemudian di Quran surah As-Sajdah ayat 7 dan terakhir yaitu surat At-Tin ayat 4. Dan yang selanjutnya yang kedua dari hakikat manusia yaitu memiliki dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme biologi yang berpusat pada jantung. Nah, itu untuk manusia, mekanisme hakikat manusia yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme kejiwaan yang berpusat pada otak. Itu otak sebagai lembaga berpikir ataupun rasa dan juga sikap, inilah pusat kehidupan. Kemudian selanjutnya hakikat manusia menurut ajaran Islam, yang pertama yaitu kata insan, itu sebagai insan. Yang kedua yaitu sebagai bashar. Insan sendiri itu berasal dari kata al-uns yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dan tersebar dalam 43 surah. Insan dapat diartikan secara etimologis atau mungkin secara bahasa ya, yaitu harmonis, lemah, lembut, dan tampak atau pelupa. Kemudian kata insan di dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Dan kata ini dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Di antaranya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 28. Dan kemudian yaitu sebagai bashar, yaitu bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali, tersebar dalam 26 surah ya. Secara etimologi bashar berarti kulit, kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Makna etimologis dapat dipahami sebagai manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan seperti makan, minum, kebahagiaan, dan sebagainya. Kemudian sebagai Anas, yaitu kata Anas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surah. Ya. Dan kata Anas juga menunjuk pada manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah. Yang selanjutnya itu sebagai Bani Adam. Ya, ini Bani Adam sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, diantaranya pada surah Yasin ayat 60. Adam di dalam Al-Quran mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian bashar, insan, dan anas. Dan kata Bani Adam sendiri itu lebih ditekankan pada aspek amaliah manusia, sekaligus memberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu martabat manusia. Nah, di sini martabat manusia sebagai makhluk mulia dan terhormat di sisi Tuhan dan makhluk lain, yaitu manusia makhluk berakal sebagaimana dalam Quran An-Naml ayat 78, kemudian Quran surah Yunus ayat 101, Ar-Rum, kemudian ayat 8, kemudian Al-Isra ayat 85. Yaitu memproduksi keilmuan. Biasa selanjutnya apa? Dipilihnya sebagai khalifah di bumi sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Al-An'am ayat 165 dan memiliki hak dan kewajiban untuk kemaslahatan sebagaimana Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang terakhir yaitu tentang hak manusia. Ya, ini ada keterkaitan yakni tentang rule, justice, speech, hak, kemudian freedom, ya, trust ini dengan hak Tuhan, kemudian hak diri sendiri, baik itu jasmani maupun rohani, hak orang lain dan juga hak atas harta.
Nah, ini untuk materi bagian di topik ini yang terakhir yaitu tanggung jawab manusia. Nah, khalifah atau pemimpin manusia menjadi pemimpin baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan alam sekitar. Jadi sebagaimana soal Al-Baqarah ayat 30. Kemudian penyembah. Jadi selain sebagai pemimpin, manusia memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan pencipta alam semesta sebagaimana surah Az-Zariyat ayat 51. Nah, ini untuk sumber-sumbernya nanti bisa teman-teman akses dan baca di tempat teman-teman semuanya, yaitu di modul 2 ya, UT, atau mungkin bisa diakses di perpustakaan digital yang sudah di-share. Kemudian buku-buku ini juga ya bisa dibaca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.